Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pada malam hari ini aku mau melanjutkan sebuah kisah, yang mana kisah ini menceritakan sebuah santet yang sangat mematikan, yakni santet Prince Dapur. Di part sebelumnya sudah di akhir cerita tuh udah ada cerita nih seperti gini. Jadi ketika mereka lagi asik ngobrol, tiba-tiba di belakang atau di dapur ada barang jatuh. Ngomong-ngomong, apa nih barang jatuhnya? Kan belum ketebak tuh. Lah, pada malam hari ini pertanyaan itu akan tertebak. Jadi buat temen-temen yang kemarin sudah nebak di kolom komentar, jadi pastikan jawaban kalian benar ya. Oke, sebelum ke ceritanya nih, buat teman-teman silahkan like video ini, dan yang belum subscribe silahkan subscribe video ini, channel ini maksudnya, biar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Langsung saja kita ke ceritanya. Sebelum tengah malam, jangan tonton sendirian. Kami pun akhirnya beranjak untuk mengecek apa yang tengah terjadi di sana. Takut ada maling atau orang jahat yang mau memasang tenung kembali. Sesampainya ke tempat itu, kami terkejut karena melihat sosok pocong yang berlumuran darah berdiri di samping meja yang digunakan untuk mandikan mayat. Wajahnya terbungkus mori yang memerah karena darah, sehingga kami tidak bisa melihat wajah dari demit ini. Astagfirullah, teriak Wahyu sebelum jatuh pingsan. Mas Wahyu, bangun mas. Aku mencoba membangunkan dengan menepuk pelan pipinya. Aku sama sekali tidak mempedulikan perwujudan setengah setan yang masih tetap berdiri itu. Aku justru sibuk berusaha mengangkat tubuh besar Wahyu yang terjatuh tidak sadar diri karena ketakutan menyaksikan pocong tersebut. Aku berusaha sekuat tenaga membangunkannya, karena selain aku tidak sanggup mengangkat tubuhnya, tubuhku kalah besar dibandingkan dengan tubuh Wahyu. Aku berlari keluar berharap menemukan orang yang bisa diminta pertolongan. Namun jalanan tetap saja sepi. Aku bertanya-tanya dengan diriku sendiri, entah ada apa dengan desa ini. Kenapa semua penduduk masih sangat pendek pola pikirnya? Mereka ketakutan dengan bayangan kematian. Aku oleskan balsem yang aku temukan di tas ibuku, mengoleskannya di telapak tangan, kaki, juga bawah hidung. Aromanya membuat Wahyu perlahan-lahan buka mata. Ia terperanjat sontak terbangun, duduk dan berteriak ketakutan. Pocong, teriaknya histeris. Istighfar mas, sudah tidak ada setan itu. Setelah sejenak mengatur nafasnya yang tersengal-sengal, dia mulai merasa tenang. Wajahnya masih terlihat pucat ketakutan. Aku mengajaknya kembali duduk di depan, menyuruhnya minum air putih. Wahyu tertunduk dengan tatapan kosong. Sepertinya dia sedang menahan gejolak yang muncul di dalam dirinya. Membuatku terus berusaha menenangkannya. Wajar saja jika Wahyu merasa panik dan ketakutan. Ini pertama kali dia dalam sejarah hidupnya menyaksikan wujud hantu secara jelas dan nyata. Selama ini dia hanya mempercayai jika lembut itu ada, tetapi sama sekali belum pernah melihat. Sekalinya melihat lembut dengan wujud seperti itu membuat mentalnya down dan jatuh tanpa sanggup menahan ketakutan. Istighfar mas, semua baik-baik saja. Astagfirullah mas, saya baru pertama kali melihat pocong seperti itu. Sangat menyeramkan ternyata, ujarnya sambil bergidik. Gak apa-apa, memang seperti itu wujudnya, ucapku berusaha menenangkan dirinya. Aduh mas, saya tidak bisa membayangkan bagaimana jadi seperti mas Al. Jadi seperti saya, bagaimana maksudnya mas? Tanyaku karena tidak paham maksud ucapannya. Ibu sudah sering cerita mengenai keluarga mas yang biasa menangani seperti ilmu hitam dan bersinggungan langsung dengan lembut. Itu ibu saya yang bisa. Kalau saya tidak tahu apa-apa mas, tidak bisa melihat apapun, terangku padanya. Dan tiba-tiba suara benda jatuh itu mulai terdengar lagi. Tidak hanya sekali, tetapi berulang kali. Spontan aku melihat ke arah Wahyu. Tubuhnya terlihat tegang dan berkeringat. Mimik wajahnya panik dan semakin pucat. Aku menyuruhnya diam saja di sini. Aku masuk ke belakang untuk mengecek suara tidak lazim itu. Aku yakin pasti ada yang akan disampaikan oleh sosok pocong itu. Ia seperti ingin memberitahukan sesuatu atau minta pertolongan.
Saat tiba di tempat pemandian jenazah tadi siang, persis di tempat yang sama, berdiri sosok ibu tua mertua Bularas. Dengan tatapan mata berair, ia menangis. Mulutnya terus mengeluarkan darah yang menghitam. Rintihannya terdengar pelan mengabarkan kesakitan dari jasadnya. Saklebating pewiruh iku anggawa makna uga siratakan kang alus tanpa zahir. Anamung kang julung kang dumati tinuju bisa ngreksa pewujud alus. Aku terpaku memandangi pocong itu saat kuperhatikan dengan sesama wujud pocong yang menyerupai almarhum nenek Wahyu itu terus-menerus menangis, sementara mulutnya tiada henti memuntahkan darah. Tiba-tiba seperti ada bisikan dan panggilan lirih yang mendorongku agar lebih mendekati lelembut itu, tetapi aku memilih mengabaikannya. Aku tetap saja fokus terpaku menatapnya. Le, Rinio. Panggilan itu diulangi sampai 3 kali seakan-akan untuk meyakinkan indera pendengaranku. Setelah panggilan yang ketiga baru kakiku melangkah, mendekat dengan sendirinya tanpa perlu diperintah oleh pikiranku. Aku titip Wahyu le, Jogono putuku. Aku titip Tari, tulung Jogono yo. Aku mengangguk perlahan, bertanda menyetujui permintaannya, karena aku memperkirakan bisa saja korban selanjutnya yang menjadi incaran ilmu ini adalah mereka berdua, kedua anak Bularas, dan kedatangan pocong itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi lebih memberikan pesan atau meminta pertolongan agar aku dapat melindungi Wahyu dan adiknya Tari. Mas, suara Wahyu memanggil dari ruang tengah. Iya mas, jawabku menyahut panggilan Wahyu. Tiba-tiba angin berhembus dengan sedikit kencang. Mendengar suara panggilan Wahyu, sosok itu di hadapanku tiba-tiba lenyap menghilang tanpa meninggalkan tanda apapun. Hanya masih tercium aroma bau amis darah saja. Aku sejenak menghela nafas, selalu meninggalkan area tempat pemandian jenazah, masuk ke dalam rumah menghampiri Wahyu. Bagaimana mas? Masih ada pocong itu? Masih ada? Tanyanya dengan badan gemetar. Sudah tidak ada mas, sudah pergi. Bagusnya mas Wahyu sholat terus istirahat saja, suruhku padanya akan lebih tenang. Iya mas, saya pamit sholat dulu ya. Iya mas, silahkan. Dengan kepala tertunduk seakan menyembunyikan kecemasannya, Wahyu berlalu masuk ke dalam kamar. Sementara aku hanya duduk menunggu kepulangan ibu dan keluarga Bularas. Sambil menunggu kepulangan mereka, aku kembali berusaha memahami permintaan dari setan pocong tadi agar aku menjaga kedua cucunya. Apakah ini artinya mereka berdua kini juga sudah diincar oleh ilmu penebar maut ini? Sejenak aku memanjatkan doa dalam hati. Semoga Tuhan selalu menjaga keluarga ini dan semua baik-baik saja. Tidak beberapa lama kemudian, Wahyu keluar dari kamar dengan wajah yang sudah mulai tenang. Ia menghampiriku. Lalu kami duduk saling berhadapan. Dia berusaha menceritakan apa yang terpendam di dalam benaknya. Sebelum kejadian ini, mas, sebenarnya kami semua sudah tahu awal mula peristiwa ini. Hanya dikarenakan warisan rumah eyang yang jatuh ke tangan ibu, membuat malapetaka bagi keluarga kami. Wahyu mengawali obrolan. Jadi siapakah dalang dibalik semua peristiwa ini? Tanyaku. Itu yang belum kami ketahui. Ibu sendiri juga tidak yakin jika saudaranya sendiri ada yang setia ini. Makanya beliau antara percaya dan tidak percaya jika antara saudara sedarah sampai tega berbuat demikian. Ucapnya terisak dan mata berkaca-kaca menahan kesedihan. Jadi sebenarnya seperti apa awal kejadian itu mas Wahyu? Awal mulanya yang kakung. Terserang santet itu sehari setelah kami semua melayat di rumahnya Pak Deniko. Waktu itu putranya meninggal dunia. Setelah takziah ke sana, Eyang tiba-tiba sakit. Badannya tiba-tiba digerakkan, gak bisa digerakkan sama sekali. Sempat kami berpikir kalau Eyang terkena stroke, tetapi dokter mengatakan jika sebenarnya beliau sehat walafiat. Sampai berminggu-minggu kemudian beliau dirawat, tetapi tidak membuahkan hasil yang mengembirakan. Perutnya pun semakin membengkak, sampai yang terparah kesadaran diri Eyang hilang. Ibu Wahyu. Aku hanya termangu melihatnya menyeka air mata berkali-kali saat menceritakan ulang semua peristiwa itu, hingga kami dikejutkan dengan suara kedatangan mobil yang ditumpangi rombongan orang tua Wahyu dan ibuku yang sudah datang.
Aura mereka terlihat lain, ada raut resah, juga lelah di semua wajah-wajah yang baru saja tiba. Terlebih lagi ibuku sangat terlihat kecapean. Dengan tatapannya yang sedikit ada kekosongan seperti memikirkan sesuatu. Obrolanku dan Wahyu terputus dengan kedatangan mereka. Selanjutnya kami berkumpul mendengar penjelasan ibuku. Jika benang hitam itu sudah banyak tertanam di rumah yang menjadi sengketa itu. Ibu juga menerangkan jika Bolosewu sudah bertengger di sana menanti darah hingga tulang belulang penumbalan berikutnya. Bolosewu ini adalah jin dengan arti nama 1000 pasukan. Wujud mereka berbadan ular dan wajahnya menyeramkan, menyerupai Denowo atau Buto Cakail yang taringnya lebih panjang, keluar dari barisan gigi tajam dari rahang bawah. Mulutnya memanjang ke depan seperti mulut buaya atau serigala. Dalam dunia klenik atau perdukunan, jenis Bolosewu ini menjadi sosok jin paling diwaspadai karena keganasan dalam memangsa jasad-jasad manusia yang menjadi tumbal. Dengan raut wajah tidak biasa dan menyimpan sesuatu, ibu berbicara lemah lembut kepada Bularas. "Mbak, saya mau mengungkapkan gambaran yang terlihat oleh mata saya. Hanya saja mbaknya harus ikhlas menerima ini semua. Harus berusaha memahami jika semua ini bisa berhenti hanya melalui pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata," ucap ibu dengan genggaman jemarinya yang terlihat menahan gejolak jiwanya. "Insya Allah Mbak Nah, saya siap mendengar pernyataan itu. Semoga Allah memberikan keikhlasan kepada saya dan keluarganya," jawab Bularas dan anggukan suaminya yang duduk bersebelahan. Sebelum melanjutkan apa yang hendak diucapkan, tarikan nafas panjang juga berat terlihat dari ibuku. Bibirnya masih bergetar dingin menyampaikan semua ini, tetapi masih sangat terasa berat untuk beliau. Hingga tarikan nafas kedua yang terdengar lebih panjang baru dimulai pembicaraan. "Ini jenis santet dengan penumbalan, mengorbankan jiwa, baru bisa diikuti oleh pengambilan jiwa berikutnya. Ilmu 1000 jin ini merupakan pencabut nyawa sampai semua keturunan habis, tak tersisa. Jika manusia sudah terkena ilmu ini, semua akan mati sampai anak keturunannya. Ini yang selalu disebut santet bambu serumpun, pring sedapur," kata ibu menjelaskan. "Jadi bagaimana menghentikan semua ini Mbak?" tanya Pak Samsi, suami Bularas. "Perang. Mau tidak mau kita harus perang melawan mereka. Tidak ada jalan lain. Perang ini yang harus menuai kata ikhlas itu, karena yang menjadi musuh kalian adalah keluarga kalian sendiri. Apa kamu siap, Jeng?" tanya beliau kepada Bularas Hati yang terlihat sangat tegang. "Maksudnya keluarga sendiri bagaimana, Mbak?" Bularas bertanya dengan nada yang semakin menunjukkan ketakutan. "Iya, karena rumah itu yang menjadi pangkal persoalannya. Kakakmu menjadi iri hati dan tertutup mata kebaikannya. Apa kamu tahu, Jeng? Ilmu ini bisa terjadi dengan beliau terlebih dahulu menumbalkan anaknya sendiri," lanjut ibu menjelaskan. "Astagfirullah, apa kematian Lingga itu karena penumbalan bapaknya, bukan karena kecelakaan?" tanya Bularas dengan sangat heran. "Sudah aku duga. Eyang sakit juga sehabis melayat di rumahnya Pak D. Miko kan Bu?" Wahyu membuka suara yang sedari tadi hanya menyimak saja denganku. "Iya, itu benar sekali, Mas. Jatuhnya yang terjadi setelah melihat melayat," Ibu Tari sang adik. Mendengar perbincangan itu, suasana menjadi hening. Semua yang hadir kini terdiam menelisik pertanyaan dalam hati masing-masing, mengungkap tudingan dengan logika mereka sendiri. Hanya kini Bularas sahabat ibuku itu terlihat terisak dalam dan menangis. Tidak menyangka jika kakak kandungnya sendiri memiliki pemikiran picik seperti itu, menghalalkan segala cara, bahkan tega membunuh darah dagingnya sendiri hanya untuk suatu tujuan. Pembicaraan malam ini sangat berat dan pasti melukai semua hati seluruh keluarga ini. Karena itu butuh keikhlasan. Jika semakin terbawa dengan suasana emosi, kekuatan ini justru akan mudah menyelimuti mereka. Bahkan tanpa mereka lihat, jika sosok di rumah ini juga sangat banyak. Banaspati dari tadi juga sudah berputar-putar mengelilingi rumah ini.
Akhirnya ibu meminta semua penghuni rumah untuk beribadah dan berdoa meminta perlindungannya sebelum beranjak istirahat. Aku yang masih mencium bebauan yang berganti-ganti antara amis dan juga bau bakaran, mencoba duduk di teras rumah, menunggu apa yang akan muncul setelah ini. Oke, bagaimana nih menurut teman-teman? Mungkin cukup sampai di sini saja ya untuk kelanjutannya, karena masih banyak ceritanya aku lanjutkan di part selanjutnya. Jadi buat teman-teman biar gak ketinggalan kisah ini, silahkan subscribe channel ini supaya kalian bisa mengikuti part selanjutnya. Oke, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.